Bab 1, sebuah permintaan. Kayana ayah ingin bicara sama kamu, pinta sang ayah. Hari ini, Kayana baru saja pulang dari kantor tempat ia bekerja. Menjadi sekretaris di sebuah perusahaan internasional, membuat Kayana menjadi wanita sibuk, sehingga waktu yang ia miliki bersama keluarga amatlah sedikit. Dan untuk hari ini, ia baru memiliki waktu senggang untuk berbicara dengan sang ayah. Kayana pun menghampiri sang ayah yang kebetulan berada di ruang tamu. "Ada apa ya?" tanyanya. "Duduklah," perintah sang ayah sambil menepuk sofa yang berada di sampingnya. Kayana pun mengikutinya. "Jadi begini, tadi pagi kekasih Rose datang ke rumah. Dia berniat melamar Rose," ucap sang ayah. "Bukannya Rose masih kuliah?" ujar Kayana memotong perkataan sang ayah. "Iya, ayah tahu. Tapi Rose dan kekasihnya Rizal sudah sangat serius menjalin hubungan dan mereka menginginkan jenjang pernikahan," jelasnya perlahan agar putri sulungnya itu tidak merasa tersinggung. "Lalu?" Kayana mengangkat alisnya sebelah. Ia merasa itu adalah kabar bagus. "Lalu untuk apa ayahnya merasa khawatir? Apa kamu tidak punya calon untuk diperkenalkan sama ayah?" tanyanya hati-hati. Sementara pertanyaan sang ayah pun membuat Kayana yang tahu kemana arah pembicaraannya itu pun menghela nafasnya. Untuk kesekian kalinya ia ditanya, apa ia sudah punya calon apa belum? Memang setua itukah dirinya? Padahal usianya masih 22 tahun. Tapi dia sudah dicerca dengan pertanyaan, apa ia sudah punya pasangan atau belum? Kayana bukanlah gadis biasa saja, malah Kayana adalah gadis yang sangat luar biasa, cantik, mandiri dan sukses. Bisa dikategorikan seperti itu. Tapi karena Kayana sibuk dengan karirnya, ia tidak memiliki waktu banyak untuk memikirkan seorang pacar menurutnya. Pacar hanya akan mengganggu karirnya saja. Ayah kan tahu Yana itu sibuk. Lagi pula perusahaan di tempatku bekerja tidak mengizinkan karyawannya menikah sebelum kontrak selesai, balas Kayana. Tapi, bukankah kontrakmu akan selesai bulan ini? Iya, tapi Yana akan memperpanjang kontrak itu. Ayah Kayana yang mendengar itu menatap sendu sang putri. Sayang ayah itu sudah tua, ayah ingin menikahkan putri ayah ini, ucapnya sambil mengelus rambut sang putri. Ayah bisa menikahkan Rose, balas Kayana. Ayah tidak bisa menikahkan Rose sebelum menikahkan kamu. Kenapa begitu? Bukannya Rose anak ayah juga? Sudahlah ya, jangan bahas masalah ini lagi. Yana capek. Hari ini Yana ingin istirahat. Kayana pun beranjak dari duduknya dan meninggalkan sang ayah di ruang tamu sendiri. Ia tidak ingin membahas ini lagi yang menurutnya tidak penting. Sedangkan, setelah Kayana pergi ke kamarnya, Rendra pun merasakan rumah besar itu terasa sangat sepi. Rendra Rajaspati nama sang ayah dari Kayana Zahrah Putri, anak sulung dari dua bersaudara itu. Rendra amat sangat kesepian saat putrinya beranjak dewasa dan sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Diandra, apa yang harus aku lakukan untuk membuat putri kita kembali seperti semula? Gumam Rendra menatap langit-langit rumah. Bi, panggil Rendra kepada asisten rumah tangganya. Tolong bantu saya ke kamar, pintanya. Baik tuan. Binima asisten yang mengurus kebersihan rumah sekaligus Rendra. Kondisi Rendra bukanlah pria yang biasa diceritakan novel lain yang masih sehat bugar di usianya yang ke-60 tahun. Ia amat sangatlah tua sehingga harus dibantu untuk ke kamar. Di kamar Kayana, setelah pembicaraannya dengan sang ayah, Kayana tidak bisa berpikir untuk memenuhi keinginan sang ayah. Bagi Kayana kebahagiaan dirinya itu sangat penting dibanding kebahagiaan orang lain, meskipun itu untuk kebahagiaan keluarganya sendiri. Karena bagi Kayana tidak ada keluarga ketika ibunya telah pergi meninggalkan dirinya selama-lamanya. Egois, itulah sifat Kayana yang sangat sulit dihilangkan. Tiba-tiba saja handphone Kayana bergetar, tanda pesan masuk yang ternyata itu adalah email dari perusahaan. Isi email tersebut mengharuskan Kayana pergi ke perusahaan tempat ia bekerja, karena ada sesuatu yang darurat. Ah sial, umpat Kayana. Baru saja ia menginjakkan kakinya ke rumah. Tapi pekerjaan sudah kembali memanggilnya. Kalau sudah begini Kayana yakin, ia akan pulang larut malam.
Kayana yang baru saja istirahat sejenak, tapi harus kembali bersiap ke kantor, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Biar aku pergi dulu, katakan pada ayah aku pergi ke kantor. Ada sedikit masalah yang harus aku selesaikan sekarang. Pesan Kayana dengan tergesa-gesa. Sedangkan Rendra mendengar putrinya kembali ke kantor dan bekerja pun tidak menyukainya. Dan inilah salah satu alasan mengapa ia selalu mencerca Kayana untuk segera membawa calon. Rendra ingin ada yang mengurus putrinya itu. Rendra tidak perlu khawatir dengan Rose, anak keduanya. Karena ia sudah bisa menjaga dirinya sendiri ditambah ada Rizal bersamanya. Tuan, kata Nona Kayana ya kembali ke kantor lagi hari ini. Iya, saya sudah dengar tadi. Padahal dia baru saja datang dari kantor, sekarang sudah harus kembali lagi. Kenapa Tuan tidak melarangnya? Kayana itu wanita keras kepala, Bi. Dia tidak ingin jika sesuatu yang sudah dia rencanakan berantakan karena ketidakkonsistennya. Dan menjadi sekretaris di sebuah perusahaan internasional adalah keinginannya, dan siapapun tidak bisa melarangnya, dan inilah pekerjaannya, dia harus siap. Tapi ini sudah mulai malam, Tuan. Apa tidak besok pagi saja? Saya tidak bisa melarangnya. Rendra pun kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa menolak keinginan sang putri. Selamat malam, Ayah. Sapa Rose, putri bungsu Rendra yang usianya tak jauh beda dengan Kayana putri sulungnya. Kayana belum pulang ya? Tanya Rose, kemudian ia pun duduk di tepi ranjang. Saat ini Rendra berada di kamarnya setelah tadi meminta Binimah mengantarnya ke kamar. Sudah tadi? Tapi dia kembali lagi ke kantor, katanya ada sesuatu yang penting. Ada apa? Tanya Rendra. Ayah Rizal dan orang tuanya akan ke rumah minggu ini. Balas Rose. Rendra yang mendengar itu menghela nafasnya. Kakakmu belum siap menikah, Rose. Kata Rendra. Rose yang mendengar itu menunduk. Tapi ya Rizal dan orang tuanya sudah mendesak kami untuk menikah. Jika tidak, Rizal akan dijodohkan dengan wanita lain. Ayah tahu, tapi gimana lagi? Ayah tidak ingin jika kamu melangkahi kakak kamu. Apa ayah tidak bisa mencarikan jodoh untuk Kak Yana? Bujuk Rose. Sebenarnya Rose tidak ingin melangkahi kakaknya menikah. Tapi bagaimana lagi, gaya pacaran Rose dan Rizal sudah tidak sehat. Mereka kerap kali kelepasan jika sudah berdua. Dan tidak ingin sesuatu hal terjadi sebelum waktunya akhirnya Rizal memutuskan untuk menikahinya. Tapi ada satu hal yang membuat pernikahan mereka tidak bisa dilangsungkan dengan cepat, yaitu kakaknya. Bukan karena kakaknya tidak menyetujui hubungannya dengan Rizal, tapi sang ayah tidak ingin jika kakaknya dilangkahi ia menikah. Dan sampai kapanpun itu tidak akan terjadi karena kakaknya tidak menyukai sebuah hubungan. Jangankan pernikahan, pacaran saja kakaknya amat sangat membencinya. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang harus ia lakukan agar kakaknya mau menikah? Tidak mungkin kan jika ia mengakui jika ia sudah. Rose, panggil Rendra. Iya ayah. Jawab Rose. Ada apa? Tanya Rendra karena melihat Rose sedikit melamun. Kemudian Rendra pun menjawab pertanyaan Rose. Ayah tidak bisa memaksa kakak kamu. Sedangkan kamu sendiri tahu kan, bahkan sebelum Rizal ingin melamar kamu, ayah sudah meminta Yana untuk menikah saat usianya menginjak 21 tahun. Tapi apa? Sampai saat ini ayah tidak berhasil. Dengan nada rendah Rendra mengatakan hal itu. Memang benar, bukan sekali ini saja Rendra meminta hal menikah. Tapi saat Kayana lulus kuliah, Rendra sudah meminta Kayana untuk menikah. Tapi karena kegigihan Kayana dalam meraih keinginannya dan berhasil, Rendra pun tidak bisa memaksa. Memang sulit sih membujuk Kak Yana. Sedangkan Kak Yana sendiri membenci sebuah komitmen. Lirih Rose. Tapi ayah akan usahakan kakak kamu akan menikah secepat mungkin. Terima kasih ayah. Rose pun meninggalkan Rendra di kamarnya setelah mengecup kening sang ayah. Selamat malam. Pamit Rose. Selamat malam juga anak kesayangan ayah. Rose yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Bab kedua, pertemuan pertama.